Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-manassah al-mubarakah fi nihayat al-usbu'. Fa at-tullab al-akharuna annahum ya'khuduna al-ijazah illa annakum tadrusuna fi waqtil ijazah. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati Bapak atau Ibu Ketua Jurusan PBA Yayan Pekalongan, Bapak atau Ibu Sekretaris Jurusan PBA Yayan IAIN Pekalongan, kemudian Ketua HMJ, kemudian rekan-rekan semua yang hadir dalam talk show Pak kita pada pagi hari ini, ya. Alhamdulillah, kita akan sedikit membahas tentang problematika pembelajaran bahasa Arab yang sedang kita lakukan, ya, yang sedang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari di kampus, ya. Kita di Universitas Islam, ya, di perguruan tinggi Islam negeri, ya, di IAIN, di UIN dan di STAIN dimanapun berada. Kemudian ada juga misalnya lembaga-lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab di sekolah-sekolah tinggi, ya, akademik bahasa Arab yang ada di Indonesia, dan itu sangat banyak sekali. Dan rata-rata semua kampus itu punya metode sendiri di dalam pembelajaran bahasa Arab, ya. Begitu juga dengan kampus-kampus umum yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, ya, yang ada jurusan sastra Arabnya terutama, juga sedang menggeluti dalam hal-hal permasalahan ini, ya. Saya nanti akan menyampaikan tentang sedikit pengalaman, ya. Ini basicnya pengalaman, ya, terutama. Dan saya sangat berterima kasih sekali, ya, kepada yang pertama kepada kawan saya, sahabat karib saya Habib Ahmad Assegaf, ya, yang jadi fasilitator dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak mewakili LIPIA, ya. Antum semua tahu LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, ya. Oke, saya share saja ininya. Baik, kita akan coba melihat sedikit, ya, tentang pembelajaran bahasa Arab dan pengajarannya di muasasah yang ada atau kampus-kampus yang ada, terutama di Ma'had LIPIA, ya, LIPIA Jakarta yang ada di Jakarta, cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibn Saud di Kota Riyadh. Saya sudah lama selesai dari kampus ini dulu sebelum berangkat ke Tripoli, ke Libya, ya, tahun 2003, ya. Tahun 2003 hanya program Ta'lim al-I'dad al-Lughawi saja selama 2 tahun, kemudian saya berangkat ke Tripoli, Libya. Baik, tapi sebelum itu saya coba ajak antum dan antuna merenungi tentang kekitaan, ya. Tentang kekitaan ini maksudnya adalah tentang kondisi jurusan-jurusan bahasa Arab atau sastra Arab yang berada di bawah perguruan tinggi Islam, ya, negeri atau yang lain, ya. Saya coba ini agak ilmiah ini sedikit, ya. Nanti pembagian tentang LIPIA nanti saya akan bahas di bagian yang kedua. Oke, saya coba riset kecil-kecilan ini, ya. Ini di Cirebon tentunya. Oke, ini di Cirebon tentunya, ya. Saya coba bikin istitla al-amr, ya, al-lughah al-arabiyyah min manzuri tullabil jami' bainal waqi' wal ma'mul, ya. Perspektif bahasa Arab yang dipandang oleh mahasiswa yang ada di kampus-kampus Islam negeri, ya. Ini penelitiannya di IAIN, sangat simpel, sederhana, walaupun ini tidak menggambarkan semua IAIN seperti ini, tapi ini yang coba saya lakukan riset kecil-kecilan. Saya yakin, ya, karena IAIN Cirebon dengan IAIN Pekalongan tidak begitu jauh, kita tetangga. Mungkin saja hal ini juga serupa di sana, tapi saya tidak mau memberikan menjatuhkan al-hukum qabla ma'rifati syai', ya. Itu kalau mahasiswa kita di perguruan tinggi Islam, ya,
bagaimana persepsi mereka tentang bahasa Arab ya. 40% ya, 40% itu mereka punya pandangan negatif terhadap bahasa Arab. Ya. Coba bayangkan. Ini kan kita kampus Islam. Mahasiswanya itu punya pandangan negatif terhadap bahasa Arab. Negatif di sini maksudnya mungkin dia bilang sulit ya, materinya sangat banyak, kemudian jelimet misalnya, dan hal-hal yang lain, susah dipahami ya, nahwu sarafnya susah dan lain-lain ya. Itu 40% ya. Dan 45% punya pandangan positif, alhamdulillah ya. 5% ya, mereka memberikan gambaran-gambaran dan suggestion atau ide-ide tentang pembelajaran bahasa Arab yang ada di kampus. Kemudian 10% mereka memberikan tentang konten yang ada di dalam pembelajaran bahasa Arab. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masih banyak ya perspektif mahasiswa kita di Universitas Islam Negeri itu punya pandangan negatif terhadap bahasa Arab. Itu kan sangat bihaja ila wad' al-istifham kabir ya. Itu kan jadi tanda tanya, masalahnya di mana begitu kan? Apakah nanti permasalahannya ada di jurusannya, atau di metode pembelajaran bahasa Arabnya, atau misalnya dia masuk kampus itu tidak berdasarkan pilihan pertamanya misalnya, dan lain-lain ya. Tapi ini 40% ini adalah PR bagi kita ya, untuk meluruskan pemahaman negatif ya terhadap bahasa Arab dari mahasiswa kita yang ada di kampus perguruan Islam negeri. Dan ini sangat sedikit sekali kajian ini, walaupun ini tidak memberikan dan tidak menyangkut semua universitas yang ada, tapi ini riset kecil-kecilan. Baik, saya masuk tentang Lipia Jakarta ya. Ini tidak berdasarkan pada kajian yang sistematik juga, tapi ini lebih pada pengalaman saya ketika menimba ilmu bahasa Arab yang ada di Lipia Jakarta. Lipia itu lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab di Lipia Jakarta. Itu cabang dari Universitas Islam Ibn Saud di kota Riyadh di Arab Saudi. Dan ini berbeda dengan metode pembelajaran bahasa Arab yang ada di universitas Islam negeri ya. Dan swasta banyak mengakomodir dan meniru metode ini. Tapi kita yang negeri tidak banyak ya, tidak banyak. Sifatnya hanya personal, pribadi ya. Nanti kita coba lihat ya. Di Lipia Jakarta ya, sekali lagi ini bukan perspektif Lipia Jakarta, tapi ini adalah perspektif saya sebagai mantan mahasiswa di kampus ini dulu ya, tahun 2013 sampai 2015 ya. Sekarang saya tidak tahu juga perkembangannya, tapi setahu saya ini adalah pembelajarannya sudah baku dan tetap ini yang dipelajari ya. Lipia Jakarta itu punya buku metode pembelajaran bahasa Arab yang terstruktur ya, namanya kitab Silsilah. Silsilatu Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha ya. Buku Silsilah punya 4 mustawayat, punya 4 mustawa, punya 4 level. Level 1, level 2, thalits, rabi' ya. Dan ini nanti yang akan kita coba kuliti sedikit ya. Dia punya silsilah. Kemudian dia punya maktabah, perpustakaan ya. Ini sama dengan kampus Islam negeri, swasta juga sama, punya kampus, punya perpustakaan kampus juga kan. Tapi perpustakaannya beda ya, beda. Kalau silsilah nanti kita coba kuliti ya. Kalau tentang maktabah, orang pembelajaran bahasa Arab, mahasiswa semester awal, semester 1, terutama di I'dad Lughawi itu dibawa ke perpustakaan paling tidak 2 kali seminggu ya. Di bagian pojok, di situ ada buku-buku kecil, buku-buku cerita. Kemudian mahasiswa dikasih pinjam buku itu selama 3 hari ya, 3 hari. Nanti itu kita baca, kemudian nanti kita bahas di kelas dengan dosennya ya. Antum dan Antuna tahu bahwa di Lipia itu tidak dosennya semuanya dosen berwarga negara Arab, walaupun ada sebagian kecil dengan warga negara Indonesia. Jadi dimanfaatkan betul buku ya. Jadi mahasiswa itu belajar buku kecil. Jadi kalau ada kosakata yang tidak diketahui, tanya langsung ke dosennya. Nanti dosennya jawab. Begitu juga semua ya. Begitu juga semua. Nanti akhirnya kosakata yang sudah kita tanyakan
ya atau ditanyakan oleh kawan kita yang lain itu menambah makhzun lugawi atau athara al-lugawi yang dimiliki oleh mahasiswa. Ini peningkatan bahasa di Libya. Jadi rata-rata kalau orang Libya itu pasti bisa bahasa Arab ya. Saya pastikan bisa bahasa Arab. Tapi mohon maaf ini ya, dulu saya pernah juga mengajar di sebuah kampus ya, juga terkait dengan bahasa Arab. Itu mengucapkan na'am atau la saja masih berpikir, true and false. Itu aja masih berpikir, mana yang betul, mana yang salah gitu. Susah. Jadi dia mahasiswa bahasa Arab, dia mahasiswa jurusan sastra Arab atau pendidikan bahasa Arab. Itu tidak menjamin dia bisa bahasa Arab. Tapi kawan-kawan yang ada di universitas atau di jurusan misalnya sastra Inggris, itu pasti bisa bahasa Inggris. Bahasa Mandarin pasti bisa bahasa Mandarin. Begitu. Kalau bahasa Arab belum tentu. Nah, masalahnya di mana? Begitu kan? Saya nggak tahu kondisi yang ada di IAIN Cirebon, di IAIN Pekalongan ya. Oke, yang ketiga, Libya itu punya ma'mal, al-ma'mal al-lughawi ya. Punya laboratorium ya, punya ma'mal lughawi ya, punya pembelajaran bahasa Arab yang sifatnya visual dan audio juga ya. Tadi kalau buku itu langsung kita lihat dari nuskah-nuskah aslinya. Kalau di Ma'mal ini baik itu audio atau berupa film-film yang ada di dalam bahasa Arab. Kita dulu di Libya itu di Ma'mal itu kita tugasnya, kerjaannya itu nonton ya, nonton. Sambil nonton, nonton film ya. Nonton film bahasa Arab ya. Ketika dihidupkan film bahasa Arab 1 menit di pause dulu, berhentikan. Kemudian apa kosakata yang kita dengar yang kita tidak paham, kita langsung tanyakan ke dosennya. Setelah itu diaktifkan lagi videonya, nonton lagi 1 menit, di pause lagi, kemudian ditanyakan lagi apakah ada kosakata yang tidak dipahami. Selama 1 semester hanya bisa menonton 1 film, ya Rihlatul Khulud namanya ketika itu. Akhirnya setelah perjalanan 1 semester, ya itu fahmul masmu' kita itu langsung otomatis aktif begitu. Jadi semua kosakata yang ada di film itu kita sudah tahu. Kita menikmati akhirnya nonton. Ya. Begitu caranya. Nonton 1 menit di pause dulu, kemudian tanyakan kosakata yang tidak paham. 1 menit pause lagi. Begitu. Ya, selama satu semester. Begitu ya di Ma'mal Lughawi. Permasalahannya adalah di kampus-kampus Islam negeri sebagian ada yang punya Ma'mal, sebagian tidak ya. Sebagian ada, sebagian tidak. Ini kan juga terkait dengan fasilitas dan anggaran yang ada di kampus itu. Kemudian Libya itu punya mudarris gurunya 95% ya, 95% itu orang Arab ya. Orang Arab baik Saudi atau Mesir atau Sudan atau Syria atau Filistin atau negara-negara lain. Jadi semua interaksinya pakai bahasa Arab ya. Jadi itu yang mendorong mahasiswa Libya itu bisa bahasa Arab. Ya. Nanti kita coba akan kita compare permasalahan ini nanti di dalam pertanyaan aja. Ya, kampus kita di perguruan tinggi Islam negeri ya, kadang-kadang ada yang punya native speaker bahasa Arab, tapi itu sangat sedikit ya, sangat sedikit ya. Kalau di kampus IAIN sini tidak ada orang Arab yang ngajar di sini sekarang ya. Baik itu di PBA atau di jurusan saya di BSA nggak ada. Saya nggak tahu di jurusan PBA IAIN Pekalongan ya, karena di sana kan banyak habaib ya, banyak orang Arab. Oke. Dan itu sangat mendukung sekali karena memang bahasa Arab begitu. Kemudian yang terakhir ya, ini sangat sederhana saya buat begini. Bi'ah ya, bi'ah itu lingkungan. Lingkungan di sana itu memang dibuat lingkungan bahasa Arab, semua orang pakai bahasa Arab begitu. Jadi akhirnya bisa. Oke, ini nanti kita compare dengan kondisi kekinian atau permasalahan kita yang ada di kampus atau perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Indonesia, baik itu UIN atau IAIN atau sekolah-sekolah STAIN dan lain-lain ya. Oke. Karena ini sifatnya tentang metode pembelajaran, maka saya akan bahas satu saja ya, tentang silsilah, buku silsilah ya. Ini saya pernah buat, ini kitab paling top ya untuk belajar bahasa Arab ya.
Ini bukunya yang Al-Mustawa Al-Awwal, yang kuning ini, Durus Minal Quran, Kitab As-Suwar, Al-Qira'ah wal Kitabah, At-Ta'bir, Qurrasatul Khat, Dalil Al-Muallim, ya. Walaupun di sini judul bukunya Durus Minal Quran, tentang Al-Quranul Karim, tapi muara pembelajarannya semuanya untuk peningkatan bahasa mahasiswa, ya. At-Ta'bir, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu, apa yang ada dalam pikiran kita, ya. Ini 6 buku yang di semester pertama. Yang semester 2 ini buku-bukunya Durus Minal Quranil Karim, Al-Hadis Syarif, hadis Nabi, Qiraah, membaca, Ta'bir, cara komposisi, mengungkapkan, ya. Al-Kitabah, menulis, writing, Nahu, ya, grammar bahasa Arab, Sarf, ya. Kemudian Qurrasatul Khat, belajar khat bahasa Arab. Ya, ini mustawa ats-tsani, ya. Tadi itu 6 buku, sekarang 8 buku, ya. Mustawa salis, ya, Qurrasatul Khat, Durus Minal Quranil Karim, Al-Fiqh, At-Tauhid, Al-Qira'ah, At-Ta'bir, Al-Kitabah, Al-Adab, Sastra, An-Nahu, As-Sarf. Walaupun di sini ada kajian-kajian keislaman, tapi semua buku ini bermuara untuk peningkatan skill bahasa mahasiswa, untuk memberikan kosakata, ya, untuk memberikan qawalib lugawiyah yang standar, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dan lain-lain. Akhirnya dengan pembelajaran ini secara terstruktur, semua mahasiswa itu bisa bahasa Arab. Ini yang ke mustawa asalis. Ini mustawa rabi', ya. Ini puncaknya bukunya Durus Minal Quranil Karim, Al-Hadis Syarif, At-Tauhid, Al-Adab, Al-Balaghah wan Naqd, ya. Balaghah dan kritik, ya. Ini At-Tarikh Al-Islami, ini semua bukunya bermuara pada peningkatan skill bahasa mahasiswa. Oke. Jadi 2 tahun itu kita belajar ini aja, belajar bahasa aja, ya. Pertanyaannya, kita kan di IAIN belajarnya ada maharah al-istima', ada maharah al-kalam, ada maharah al-qira'ah, misalnya kan, ada qira'ah takmiliyah, ada qira'ah tamhidiyah dan lain-lain, ya kan? Itu berjalan selama 4 tahun, ya. Kenapa misal. Kenapa kita tidak coba mengadopsi ini, ya? 2 tahun pertama kita belajar ini misalnya. Yang lain-lain nanti ditambahkan dengan pembelajaran yang lain, ya. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila dan lain-lain, ya. Nanti setelah 2 tahun berikutnya baru tentang takhasus konsentrasi kita. Bagi yang PBA, pendidikan bahasa Arab, bisa peningkatan tentang skill-skill bahan ajar, pembuatan bahan ajar. Kalau di BSA itu, kita di BSA IAIN Cirebon itu konsepnya ada 4, ya. 1 diantaranya itu adalah penerjemah, ya. Oke, ini 4 buku, ya. Ini 4 mustawa atau 4 level buku yang ada. Oke, buku ini bisa antum download, ya, bisa diambil bukunya gratis. Ini saya buatkan videonya yang ada di channel. Kemudian untuk link bukunya bisa diklik sini, nanti muncul buku-buku ini, nanti antum dan antuna tinggal klik, kemudian tinggal di download saja. Jadi bisa belajar secara mandiri misalnya awal-awal, atau bikin kelompok-kelompok diskusi di luar pembelajaran yang ada di kampus, kalau seandainya di jurusan belum mengadopsi cara pembelajaran ini, ya. Oke. Ini secara umum, ini sangat saya sederhanakan sekali, ya. Bukunya yang pertama itu tentang kosakata dulu, ya. Dia kasih kosakata baru. Kemudian dia kasih makna mufradat. Dia kasih kosakata tapi pakai bahasa Arab pakai bahasa Arab, ya. Ashu misalnya, astaiqidu misalnya, dan lain-lain. Jadi satu kosakata dapat 2 kosakata. Misalnya ashu, saya bangun tidur. Ya, maknanya astaiqidu, yastaiqidu atau astaiqidu. Dapat 2 kan? Jadi di situ cara peningkatan skill bahasanya. Kemudian tadribat, ya. Kita kurang di sini nih, di tadribat ini. Pembelajaran bahasa Arab kita lebih banyak pada konseptual saja. Saya ulangi. Pembelajaran kita banyak pada konseptual, konsep-konsep aja. Tapi secara prakteknya, terutama maharah, ya, untuk peningkatan skill itu sangat sedikit sekali. Justru nanti kalau antum dan antuna lihat di buku ini, itu semuanya nanti mufradat, kemudian kosakatanya, kemudian
arti kosakatanya, kemudian dikasih latihan-latihan yang sangat banyak. Akhirnya selesai satu al-wahdah, ya, satu mata kuliah, itu mahasiswa banyak dapat kosakata baru. Dan itu bisa dipakai ke sehari-harian. Ya. Oke, yang lebih penting adalah buku ini memberikan garansi. Ya. Saya jelaskan ke Antum dan Antuna, buku ini, kenapa ini buku ini paling top saya bilang, buku ini ditulis lebih dari 50 para pakar pendidikan pembelajaran bahasa Arab, ya, yang ada di dunia, ya. Dan buku ini juga telah diuji coba sebelum diluncurkan selama 5 tahun, ya, bagi warga negara asing yang sangat banyak yang mereka itu belajar di Riyadh, ya, di Arab Saudi. Mereka memberikan jaminan buku seperti ini. Saya tidak temukan, ya, mohon maaf nih, saya tidak temukan buku pembelajaran bahasa Arab yang memberikan garansi atau jaminan kepada pembelajarnya, ya, bahwa kalau sudah tamat buku ini akan bisa begini, ya. Kata buku ini, ya, la yahtajul mubtadi', ya, sebentar, la yahtajul mubtadi' ila, ya, ayyi kitabin qablaha, ya, wala yahtaju, sebentar, nggak bisa saya bacanya, al-muntahi fil kutub al-mutakhassisa lin-natiqina bighairiha ba'daha. Jadi orang yang belajar bahasa Arab, ya, cukup pakai buku ini, ya, nggak belajar buku yang lain pun nggak apa-apa, ya. Orang yang nol bahasa Arabnya pakai buku ini, walaupun dia belum menguasai yang lain-lain, pakai aja buku ini. Dan setelah tamat buku ini, dia sudah tidak perlu mempelajari buku-buku yang lain, ya. Berlebihan mungkin, ya, tapi ini mujarrab, ya. Ini terbukti, ya. Saya dulu setelah belajar buku ini 2 tahun di Libya tahun 2015, kemudian saya berangkat ke Tripoli, Libya, di International Islamical College. Di sana kampus 4 tahun, ya, belajar S1. Sampai di sana kita dites untuk penentuan mustawa kita, penentuan kita masuk di tahun berapa, ya, langsung masuk kuliah atau persiapan bahasa dulu. Setelah saya tamat buku ini, kemudian berangkat ke Libya, saya dites itu langsung bisa masuk kuliah itu, ya. Tidak perlu lagi belajar bahasa Arab, ya. Cukup buku ini, dan ini terbukti. Buku ini tidak perlu pada buku yang lain sebelumnya, walaupun belajar dari nol, dan tidak butuh pada buku yang lain, ya, setelah pembelajaran buku ini. Tentunya ini garansi dari buku ini, ya. Tapi yang jelas tentunya pembelajaran untuk pengembangan tentu kita butuh buku-buku yang lain. Tapi paling tidak ini adalah garansi buku, ya. Ini tidak ada di buku-buku yang lain, ya. Pembelajaran buku-buku sekarang kan banyak, ya. Dari buku-buku yang lain itu kan dulu, misalnya sebelum buku ini ada Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in, ya. Kemudian ada juga setelah buku ini ada juga Al-Arabiyyah Baina Yadaik, ada Al-Arabiyyah lis-Shighar, ada Al-Arabiyyah lil-Kibar, ada Al-Arabiyyah lil-Mustaqbal, ada Al-Arabiyyah lil-Alam, ya. Ada Al-Arabiyyah lil-Hayah dan lain-lain, ya. Dan tidak memberikan jaminan seperti buku ini, ya. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan untuk tawasul, untuk komunikasi dengan saya. Ini bukan promo, ya, promosi, ya. Bisa ditemui saya nanti kalau nanti Antum dan Antuna perlu materi-materi tentang bahasa Arab, ya. Saya ada di Amani for Arabic and Translation di YouTube. Saya selalu update biasanya. Demikian materi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka pikiran antum semua, dan nanti kita untuk lebih detailnya kita bisa diskusikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Saya serahkan pada moderator kembali. Silakan. Terima kasih.